الأحياء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى حضرة النبي الكريم عليه وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى المصنف الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baca anak. Siapa baca? Anak. Baca muqaddimahnya suratul Lahab. Baca Ham muqaddimah suratul Lahab halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini terdiri atas 5 ayat. Terus Termasuk gulungan surat Makkiyah, diturunkan sesudah suratul Fatihah. Nama Al-Lahab diambil dari kitab Al-Lahab yang dari kata Al-Lahab yang terdapat pada ayat ketiga surat ini yang artinya bergejolak. Surat ini dinamakan juga suratul Al-Masad. Karena di ujungnya ada kalimat masad. Terus pokok isinya cerita Abu Lahab dan istrinya yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya akan celaka dan masuk neraka. Harta Abu Lahab tidak berguna untuk keselamatan, demikian pula segala usahanya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma qasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Terjemah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh ia akan binasa. Iya, terus tidaklah bermanfaat kepadanya harta benda dan segala apa yang telah ia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya si pembawa kayu bakar yang pada lehernya terikat tali dari sabut. Jadi ini jaga Tabbat artinya binasalah yada Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Kemudian watabba, dan sungguh ia akan binasa, bukan akan binasa, ini telah binasa. Berarti sudah, biar kita dipastikan ini kan dibawakan nih dengan dengan lapas fi'il madi. Jadi ia akan binasa. Jadi mudinya seakan-akan pasti lah. Jadi di sini dibawakan binasalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya disebut kedua belah tangan, maksudnya saipungan juga saipungan Abu Lahab. Jadi apa nih kisahnya nih okongolon nih in itlak ya apa nih ingat kan apa Aditya itlak gitu, Joko itlak gitu. Apa adanya itlak di bawah sebahagian dikehendaki semuanya min lakil juz'i wa iradatil juz'i kulli. Dia artinya
yang dibawakan kan celaka binasalah kedua tangan Abu Lahab. Padahal bukan kedua tangan yang binasa, cuma saikungan nih. Nah jadi apa tadi dah mana nih supaya jelas menurut yang bagus mana min itlaqil juz'i, dari mengungkapkan, memutlakkan artinya membawakan sebahagian tapi dikehendaki, wa iradatil, dan menghendaki, kulli. Nah, ingatakan ini kulli, dari mengungkapkan atau mengatakan sebagian dan menghendaki kesemuaan. Dikatakan kan dua tangan saja kalau nang celaka. Maksudnya saikungan Abu Lahab ya celaka. Kemudian ditaukid pulang lah. Ditaukid pulang. Lalu taukid ini, dan sungguh ia telah binasa, padahal ini akan binasa. Cuma dibawakan dengan telah itu artinya pasti kena binasa. Nah jadi yadanya apa anu kunglo kedudukannya? Fa'il. Lalu abi mudhaf ilaihnya cirinya lawan ya di sini karena asmaul sitah. Lahabin mudhaf ilaih lagi. Siapa Abu Lahab nih Pak? Kalau Nabi nih? Marina. Nah, dah sanak mama kah? Dah sanak abah. Kayak Pak Mun bermusuhan kayak kamu kan lawan Marina bermusuhan ya Pak. Kepala sama sekali ada udah musuh. Ada elang-elang musuh Marina. Jadi ini tabba ya tubuh tabban. Nah, oleh tabba ya tubuh tabban, binasa. Jadi sudah ini Tuhan yang mencela nih. Kalau suatu Tuhan mencela di Quran ini berarti kebangatan kah? Nah, tabba ya tubuh tabban. Tabban. Jadi yang dicela di Quran ini siapa-siapa tuh siapa lah itulah katanya Abu Lahab dahulu batu siapa lagi yang dicela Quran tuh nang surah Al-Qalam dah itu dicela dalam Quran. Kemudian yang dicela lawan Quran itu yang menyia-nyiakan anak yatim. Menyia-nyiakan anak yatim itu dicela. Dan celaka ya, nah berarti dia mau memperkuat nih, mengerti tauhid nih memperkuat. Tadi kan celaka kedua belah tangan Abdullah, maksud dirinya nih. Kemudian bahasa pulang supaya kuat dan akan binasa dia. Nah ini. Lalu pulang tidaklah bermanfaat. Nah, maksudnya ma'agna, tidaklah bermanfaat
anhu kepadanya atau daripada Abu Lahab maluhu oleh harta bendanya. Jadi hukum ulum maluhu apa? Kedudukannya apa sebagai apa kedudukannya? Fa'il. Nah itu fa'il. Jadi ini agna yugni ignaan. Nah ini aditya benar nih, agna yugni ignaan. Nah agna di sini kan bermanfaat, asal arti tidaklah memperkaya, tidaklah memperkaya. Coba tasrifakan aditya agna yugni. Agna yugni bahasa Abna yubni ignaan bahwa mukniun wajah muknin. Bahwa muknin wajah muknan Agni la tugni muknan ugniya yugna. Nah jadi agna asalnya tidak memperkaya, cuma di sini tidaklah bermanfaat anhu daripadanya Abu Lahab. Di sini kan mati kepadanya. Ya anhu tadi sini kepadanya nih. Maluhu oleh harta bendanya. Wama dan nah asal arti ma itu dan barang. Cuma di sini penerjemah ditambahi segala apa. Udah, kalau ditinggal segala itu kan anu aja nih supaya paham. Dan apa-apa yang telah ia kasaba mengusahakannya, ia usahakan. Jadi napa-napa nang dia gawe ada bermanfaat. Nang gawean nang lain-lain apalagi nang khusus nang hendak menyakiti Nabi makinnya Jadi apakah hukum Allah penginkah gawian itu nang kada bermanfaat nama lah menjadi dosa sekali minimal ada jadi dosa barang punya kada bermanfaat nang kayak gawian apa-apa atau kada beremian bedung datang harianan kan tapi itu kada jadi dosa kalau sampai waktu kan sudah hiang dicat organ kita sampai jam 3 ada bermanfaat kalau tapi kada jadi dosa ya bersubuh aja ini mana tidak bermanfaat kepadanya harta bendanya dan segala apa-apa yang diusahakan beisian harta banyak harta nih Abu Lahab ada bermanfaat hartanya ya hartanya kan berberkat lawan digunakan biasa memusuhi Nabi jadi jangan sampai kita beisian harta itu kada bermanfaat dan beisian alat karaoke harta Allah untuk akhirat bermanfaatkah ada Allah kan bermanfaat ada bermanfaat dan apa yang ia gak usahakan kada bermanfaat usahanya menyiwah-nyiwah bayar riba atau membunguli berdagang jadi sama lawan Abu Lahab kayaknya nih untung ada yang menyamahi barang menyamahi Abu Lahab lalu mana lagi sayasla naran nah kelak ia akan masuk ke dalam api
api. Naran apilah Zata lahab yang mempunyai gejolak. Di sini yang bergejolak. Lahab itu hanya kita nang buat sinar-sinar buat itu nah bergerak. Yang bergejolak tuh deh. Berarti ini menunggu waktu aja nih. Puji Tuhan kayaknya masuk neraka tuh. Tuhan menyambat sudah. Menunggu waktu aja lagi. Tunggu mati. Lalu wamra'atuhu dan istrinya. Ini atap pokoknya kemana atapnya nih? Kepada damir huwa diyas. Nah, berarti akan masuk dia ke neraka nang Zatul Lahab. Demikian juga bininya cagar masuk juga. Bagus, nih laki bini masuk neraka sesekali lagi. Begitu pula istrinya. Nah, karena bininya itu hal keadaan bininya tadi jar di neraka itu nah membawa kayu bakar, kayu nang duri cager masangin nabi tuh itu karena dibawa di neraka. Ada kainan yang membaca wamra'atuhu hammalatul hatab. Bermula bininya membawa kayu di dunia. Kayu geser menyakiti Nabi. Nah ini mungkin di neraka lagi nah pada fijidiha. Dan yang pada lehernya hak atau pada nang bini tah hak digulung nang bini kena hablon terikat tali. Tali ini kan ada yang diulah dari nilon. Kalau tali kita wahine ada tali nilon. Anu nang tali bu nang diberabai itu tali nang diberikin tuh ya sabut hanau. Iya mungkin ini sabut ini atau sabut nang nyor terikat tali dari sabut, tali sabut. Lalu tafsirnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, binasalah yakni marugilah kedua tangan Abu Lahab, yakni diri Abu Lahab binasa. Di sini diungkapkan dengan memakai kata-kata kedua tangan sebagai ungkapan majas. Majas itu aja kita sambetan aja, sambetan. Karena sesungguhnya kebanyakan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu dikerjakan dengan kedua tangan. Jumlah kalimat ini mengandung makna doa. Artinya mudah-mudahan celaka kedua belah tangan Abu Lahab. Ini mananya mudah-mudahan lah. Dan sungguh ia akan binasa, yakni ia benar-benar merugi. Ketika Nabi Muhammad SAW menakut-nakuti dengan ajab, ujian Nabi kita kenakan dapat ajab. Ia berkata, ini dari sini. Jika apa yang telah dikatakan oleh anak saudaraku itu benar, maka sesungguhnya aku akan menebus diriku dari ajab itu dengan harta benda dan anak-anakku. Lalu turunlah ayat selanjutnya, yaitu ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat kepadanya harta benda dan segala apa yang dia usahakan. Maksudnya apa yang telah diusahakannya itu yakni anak-anaknya atau hartanya tuh kata kau menabusi, atau harta bendanya yang ada itu ada guna-gunanya, temuan kada berberkat
kada berguna untuk dunia. Dia akan masuk neraka yang kelak, dia akan masuk neraka ke dalam api yang bergejolak, yang besar nyalanya. Hanya besar nyalanya. Kata-kata ini pun dijadikan pula sebagai julukan namanya, karena julukan namanya apa? Abu Lahab ada deh. Abu Lahab kalau julukan ngarannya lah. Karena ia mempunyai muka atau wajah yang berbinar-binar, memancarkan merah api. Nah, jadi muka Abu Lahab nih abang kayak Amerika, kayak apa punya mudi kayak habang api apa nah habang nih, api palita, minyak gas, sular kami nyata nang fokusnya hirang, nah tuh apinya habang. Jadi artinya muha nih budi habang kayak itu nih, jadi digelari Abu Lahab. Jadi digelari Abu Lahab karena masuk neraka lah, mempunyai bergejolak itu. Wa imra'atu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya, yakni Ummu Jamil kan. Ngaran Ummu Jamil nih, mamanya Jamil, si pembawa kayu bakar, yaitu duri dan kayu sakdan yang banyak durinya. Kayak apa kata? Kayak ibarat kayak di sini rukam banyak duri. Kita negara kada tahu di kayu rukam, kada nang kalua maka banyak durinya. Kemudian kayu dan duri itu diletakkan di tengah jalan tempat Nabi Muhammad lewat. Ini mungkin kayak diulah kayak ranjau. Jadi apabila Nabi kita kena pas tajajak duri itu Nabi jalan kena berarti lambung. Jadi diitihin, dipasang duri, karena dilindungi juga Pak. Yang saya kira-kira Nabi itu kena pas tajajak tak cocok. Kalau ini kan anak menyakitin jadi berarti lambung karena Nabi, tapi Nabi terpelihara. Ada yang tukang padahakan, jadi jangan dilewati ini karena tajajak duri. Tukang padahakan ada. Kalau Abu Jahal itu biasa mabuk luang, ditukupi luang dalam ketumbang berdiri, labih lagi. Jadi kawan, padahakan lawan Muhammad aku gering, aku minta ilangi. Jadi padahakan lalu itu hanya itu Nabi Muhammad tuh hendak berhilang sudah. Abu Jahal ini menjenguk boleh dalam rumah. Artinya bila aina Nabi lah, bila Nabi kena gugur tawaki. Tawaki kena. Kalau sudah Nabi sampai ke halaman Abu Jahal, kada sadar Abu Jahal. Ayo Muhammad, makasih Muhammad ya. Seorang mendatangi seorang, kada keingatan lagi di lubang memarake, debus seorang gugur. Debus seorang gugur. Jadi pas lalu nang kawan membentuk anak ulur tangan. Kayaknya selesaiin bejauh. Ulur tangan aturnya sampai kayaknya selesaiin bejauh ke dalam. Jadi nang kawan kada kawan lagi menolong. Saya sampai tangan sudah hendak ditolong bejauh ke bawah. Jadi cari apa tali kah? Ada tali itu ulur tanya saya dua jauh pulang. Kawan padahakan mana? Hai Muhammad, tolongnya aku
tolong ya oleh Nabi. Jadi dulu tangan sampai angkat ke atas naik, beliau kan naik ke atas. Muhammad harapnya sihir kamu. Harap banget sihir kamu. Anak menjebak kasihan ya. Lalunya seorang menggugur. Ini anak mama sangnya duri ini nih. Padahal kalau hadis Nabi itu nang bagus saja, namun ada duri, ada nang lain pada duri, pako kah apakah, pokoknya apa aja nang menyakiti di jalan itu termasuk amalan-amalan nang bagus nang disuruh Nabi tuh. Itu kan ujian Nabi nang ada nahata sekurang-kurangnya. Artinya kadang nang termasuk nang sangat abdal benar kada. Iman 77 lah. Paningginya apa? Bertauhid. Nang parandahnya imatatul azza. Menghilangi nang menyakiti di jalan atau marigati di jalan. Itu paling rendah, paling anu tuh nilainya kada abdal benar. Jadi Al-Lahab tadi itu neraka yang bergejolak. Kebetulan digelar juga Abu Lahab karena rumah muhanya itu habang. Habang cahaya api nang habang rumah saya tahu. Minyaknya minyak solar kan ya, pindah habang kuning dulu lah. Nah, jadi muhanya tuh kayak itu warnanya, lalu digelar Abu Lahab. Dan ini cagar dimasukkan ke neraka yang Zata Lahabin ya, mempunyai gejolak api nang warna habang tadi. Jadi lalu digelar Abu Lahab. Nah, jadi ini memarina nih hendak menghantam kemanakan. Lalu penutupnya surah Al-Lahab ini menjelaskan kegagalan lawan-lawan Nabi Muhammad SAW. Hubungan surah Al-Lahab dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Lahab mengisyaratkan bahwa kemusyrikan itu tidak dapat dipertahankan dan tidak akan menang. Walaupun pendukungnya bekerja keras. Surat Al-Ikhlas mengabungkan bahwa tauhid dalam Islam adalah tauhid yang murni. Itu hubungannya nih. Wallahu a'lam. Ya Allah biya husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasid qulana ma madaya wa syawaq karim alhamdulillah rabbil alamin. Jadi ukongolone lah hablon itu apa kedudukannya? Jadi kabarnya di dahulu. Nah, di gulunya itu bini Abu Lahab tali dari sabut. Kan tali ini kan kalau tali saling itu kan kalau tali ini kan nilon, kalau ini sabut diulah, mungkin sabut hanau atau sabut nyiur lah diulah tali. Jadi ujar kita maksudnya ini yang bini itu mungkin jika ibarat kayak bahan dayak tuh mudah kayak kalung kesaktian kah tali diulah dia nih di kalung akan digulu. Atau mungkin ini udah kita di neraka karena terdiri kalung itu daripada sabut, cuma panas, api. Nah, wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya ada dingin. Oke, pakai nih, pijak.
Mana ano kada umpat ka ano at siapa to yang gentong to Usman ka una siapa karena ng pangambang sama kada di bawah ka awal ke mana ya Lah makanan kau tadi udah nek.